Ya kemudian ya itu, tapi cuma untuk makan itu cukup penuh 3 bulan. Ya. Wah, bahkan setengah mati saya makannya, harus cari sendiri. Ya. Ya, makanya saya jadi tukang bubut, kemudian jadi tukang pasang ubin, ya pokoknya buatan-buatan gitu kan. Ya penjual tiket kafeteria. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari ini saya podcast bersama sosok budayawan yang multi talenta, yang sangat unik dan very genius ya, yaitu Bapak Jaya Suprana. Terima kasih sekali nih atas waktunya Pak Jaya. Bapak ini kan sebagai multi talenta ya, sebagai pianis, komponis, penulis, industriawan, karikaturis, pebisnis, lirumologi, humorologi, pembicara publik, presenter TV, dan juga sebagai pendiri MURI ya. Nggak tahu apa ada lagi nih Pak, banyak sekali ini. Luar biasa. Bapak sebenarnya ingin dikenal orang itu sebagai dan seperti apa ya Pak? Saya ingin dikenal orang sebagai pengagum Anda. Wah. Loh, memang betul, loh, saya itu sangat mengagumi Anda. Ya, jadi tapi Anda itu saya kemarin kan saya beruntung saya wawancara Anda, ya. Tapi ini Anda kok mau balas dendam? Saya nggak mau. Tetap saya akan wawancara Anda ya, karena tidak ada yang mengagumkan pada diri saya, tapi pada diri Anda itu yang saya kagumi. Dan wah, bukan hanya Anda. Bukan hanya sudah masuk list ini Pak. List di podcast saya. Ya begini, panunya pokoknya saya itu sudah, Anda jangan bantah saya toh. Saya ini kan kok bantahin ya. Pokoknya saya berhak untuk ngomong ini ya, bahwa Anda itu saya kagumi, bukan hanya Anda, tetapi keluarga Anda. Ya. Menurut saya ya. Terima kasih Pak Jaya. Ya memang iya kok, jadi terima kasih, gak usah terima kasih. Begini, menurut saya ya, kan satu di antara sekian banyak pilar negara kita itu kan ekonomi. Yes Pak. Dan ekonomi kan jelas itu bisnis, ya bisnis itu industri. Ya. Dan saya walaupun orang tuh selalu bilang bahwa nepotisme itu nggak baik, menurut saya itu kalau politik. Tapi kalau ekonomi, justru nepotisme itu dasar dari perusahaan. Yes. Semua perusahaan yang bertahan pada saat ini, coba Anda perhatikan ya, perusahaan Anda, ya. Perusahaan Jarum, perusahaannya Eka Cipta, ya toh, Ciputra, mana yang tidak keluarga? Semua keluarga. Iya. Dan filosofi keluarga Anda yaitu kisah bagaimana ibu Anda itu dimarahin oleh ayah Anda dengan malah sudah susah-susah bikin sup ayam, bukannya terima kasih malah ditumplek. Belum saatnya kita menikmati makanan seperti ini. Itu memang pelajaran yang tidak bisa dilupakan akhirnya Pak Jaya. Dan itu pelajaran bukan hanya untuk Anda, itu untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Ya. Jadi gaya hidup itu jangan terlalu berlebihan atau melebihi dari pendapatan. Pak Jaya, ini sekarang kan waktunya saya untuk bertanya kepada Pak Jaya. Ya, enggak ada, saya yang mau tanya. Ya oke, mau silakan. Oh, Anda tanya tuh, kalau saya nggak mau jawab ya Anda mau apa? Iya. Ya oke, tanya apa? Bapak ini waktu kuliah kan sempat menjadi tukang bobot, tukang pasang ubin, penjaga kantin. Nah, ini kan benar-benar itu didikan orang tua yang luar biasa ya, karena sekolah sudah belajar, masih diminta untuk supaya juga bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya. Nah, di sekolah itu pun ternyata Pak Jaya ini lulus dengan summa cum laude dan menjadi satu-satunya orang Asia yang diangkat menjadi kepala sekolah musik. Dan hebatnya lagi, pernah memperoleh penghargaan dari Pangeran Bernhard. Wah, ini kan langka ini Pak, luar biasa. Bagaimana perasaan Pak Jaya pada saat itu Pak? Ya, saya waktu itu ya saya anggap yang memberi penghargaan saya itu ya keliru total ya.
Saya bilang, loh kok orang kayak gini, Pak. orang kayak gini kok dikasih penghargaan ya. Tapi gara-gara saya gila hormat, maka walaupun saya tahu mereka keliru, ya saya terima aja. Ya enggak lah Pak, itu buat Indonesia jadi bangga Pak. Alah, bangganya apa? Enggak ada Pak, itunya penghargaan itu ya termasuk Nobel segala itu kan, itu penghargaan kan selalu sifatnya subjektif. Iya Pak. Nah itu saya belajar dari Muri. Ya. Muri itu Pak, Anda kan penerima Muri. Iya Pak. Ya, Anda tahu bahwa Anda itu kan buat Anda satu kehormatan kan. Ya. Tapi menurut orang lain yang iri sama Anda, widih, saya bilang apaan orang kayak gitu kok dapat Muri. Itu biasa Pak. Ya, Ya, dan itu sebetulnya satu kelemahan bangsa Indonesia. Ya. Saya kan lama tinggal di Jerman. Iya Pak. Nah, oke. Tapi saya cerita di Indonesia dulu. Di Indonesia ini kalau ada sesama warga dapat kehormatan, penghargaan, itu selalu bilang, "Halah, gitu aja dapat penghargaan." Selalu begitu. Ya bahkan berusaha menjelek-jelekan orang yang dapat penghargaan itu ya. Itu Indonesia. Ya. Jerman kalau ada orang dapat penghargaan, mereka juga iri, tetapi mereka bilang, "Oh, kalau dia bisa, gua bisa. Dia berjuang untuk dapat penghargaan yang lebih tinggi." Ya. Nah, itu saya lihat hadir pada keluarga Anda. Pada Pak Jaya juga. Pak Jaya Aduh, sudahlah, jangan Anda jangan bantahin saya lagi toh ya. Jadi akhirnya masyarakat Indonesia ini juga terdidik oleh Pak Jaya Suprana lah. Berubah lah Pak, mereka juga akan berubah. Karena Bapak ngomong terus kan ya. Jadi lama-lama mereka juga ikut Pak Jaya ini. Ya itu kan wishful thinking Anda yang mau bikin saya seneng gitu aja kan. Itu kan teknik menjual Anda kan gitu. Loh buktinya sekarang Pak Jaya masih podcast, masih meluangkan waktu ini kan luar biasa Pak untuk para milenial generasi Ya sebetulnya saya nggak mau meluangkan waktu, tapi kalau yang minta Anda yang mana saya berani nolak. Ampun deh. Loh Pak Jaya ini sekolah musik kan berarti memang hobinya ke musik ya. Tapi Bapak waktu bekerja pertama kali justru masuk di perusahaan keluarga ya Pak ya, di industri jamu jago ya Pak. Begini, memang di Indonesia saya bekerja pertama di di jamu jago. Tetapi kalau Anda maksud bekerja untuk mencari nafkah di Indonesia loh ya. Ya. Itu saya mulai 14 tahun. Wow. Itu sudah bekerja. Kenapa? Motivasinya sederhana. Ya, pertama sumber saya itu, bos saya itu ibu saya. Ya. Saya kan senang buku. Ya. Buku kan mahal. Ya. Ya, dan uang saku saya nggak cukup buat beli buku. Okay. Caranya bagaimana? Saya tahu ibu saya kan punya uang. Nah, saya pijitin ibu saya, pijit. Yang nanti kalau sudah selesai, baru ada apa dipijitin? Dan uang ibu nggak capek, sudah lah, pokoknya saya pijitin gitu. Nah setelah selesai, nah ibu sudah pijitin kan, nah oke. Nah sekarang itu tadi saya kan keluar tenaga. Nah saya dibayar apa? Wah ibu saya bingung, bayar apa? Minta uang buat beli buku. Nah itu adalah saya cari uangnya begitu pertama. Ya kedua. Waktu di zaman saya itu kan tahun 60-an, itu kan perdagangan buku masih kacau balau. Belum ada Gramedia, belum ada waktu itu ya. Nah, itu begini. Saya tahu ada waktu itu kan buku-buku banyak buku import. Saya tahu buku import yang mana yang mereka jual dengan harga murah. Mereka kan tidak tahu nilai buku apa, pokoknya mereka jual asal untung. Nah, kemudian saya tahu toko buku lain yang tidak tahu harga itu, tetapi saya yakin karena saya yang jual, mereka pasti mau. Nah, saya beli buku itu benar murah dan saya jual dengan harga mahal ke toko buku yang lain, gitu loh. Dan buku-buku itu adalah buku-buku yang saya nggak suka. Ya, kalau yang saya suka ya pegang sendiri. Nah itu artinya saya memang sudah bekerja itu dulu di Indonesia, yaitu mandiri. Ya, jadi karena keluarga saya memang mendidik saya untuk mandiri. Nah, begini, kalau keluarga Anda kan dari kecil Anda sudah dididik untuk berbisnis. Ya. Kalau saya enggak.
Saya justru dididik untuk tidak menghargai manusia dari uang yang dia miliki. Oke. Karena kan banyak kan orang itu kalau menghormati yang orang yang punya duit. Ya. Kalau tidak punya duit nggak dianggap, gitu kan? Nah, ya. ayah dan ibu saya itu hidupnya sangat sederhana. Ya. Mungkin sama seperti ayah Anda. Betul. Ya, seperti Anda. Ya, nah, ibu saya itu nggak pernah punya tas merek itu nggak pernah. Ya. Kan Anda pernah kan memberi hadiah untuk keluarga ayah ibu untuk naik first class kan? Ya. Ya, kalau ayah ibu saya kasih aja nggak mau. Ya. Ya, makanya karena mereka menganggap itu buat apa? Ya, toh sama-sama, ya itu ayah Anda kan bilang kan sama-sama sampai kan? Ya kan, ya sama, mau first class mau ekonomi kelas ya sama-sama sampai kan? Situ. Nah, situ. Nah, tapi ayah saya itu nggak pernah jadi mengajarkan saya untuk cari uang, itu nggak pernah malah. Ya, tapi ayah saya memberi pelajaran untuk jangan mencari profit, tapi mencari benefit. Ya. Nah, profit sama benefit kan beda sini. Benefit itu apa? Profit itu apa? Kalau profit pasti duit, duit. Ya. Kalau benefit apa? Memberikan kebahagiaan ke orang lain. Waduh, luar biasa. Itu berat sekali, itu susah sekali. Karena saya lebih suka memberi kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Ya. Itu susah sekali. Nah, makanya ayah saya itu waktu saya mau sekolah di Jerman, ya boleh kamu. Tapi kan kamu tahu, ayah kan tidak punya duitnya. Saya bilang tidak punya bohong. Tapi ya sudah, saya percaya. Ya, dia bilang begini, oke, saya akan kamu sekolah, tapi saya hanya memberi uang untuk cukup 3. Pertama, plan-nya tentu dibayarin, ya, dibayarin, walaupun enggak first class, ya, tapi ekonomi kelas ada agak di luar gitu, wah murah banget nah, kan one way enggak ada, kemudian ya itu, tapi cuma untuk makan itu cukup penuh 3 bulan. Ya. Wah, bahkan setengah mati saya makannya, harus cari sendiri. Ya, makanya saya jadi tukang bubut, kemudian jadi tukang pasang ubin, ya pokoknya buatan-buatan gitu kan. Ya penjual tiket kafeteria, jadi kartunis, ya. Semua itu bukan karena saya itu berbakat cari uang, bukan, terpaksa itu cari uang saya itu. Loh, Pak Jaya waktu pegang Jamu Jago itu sangat terkenal, Pak. Bapak branding baik diri sendiri maupun jagonya itu kan sangat belum seperti sosial media seperti sekarang. Bapak sudah memulai, dan Bapak di Jamu Jago itu juga dipercaya sampai menjadi presiden direktur, akhirnya menjadi presiden komisaris, ya. Nah, itu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Jaya apa untuk memenangkan persaingan di dalam dunia jamu ini, ya? Ya, sebetulnya ya saya tidak merasa ada persaingan, ya. Saya merasa bahwa ya sederhana, saya dipercaya untuk memimpin perusahaan, tapi saya bilang saya nggak ngerti apa-apa tentang bisnis, saya nggak ngerti, walaupun saya sekolah manajemen juga, tapi sekolah itu kan tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada apa yang saya dapat di sekolah itu dalam kenyataan, nggak ada hubungannya. Ya, apa? Saya diajari akuntan. Lah ternyata saya bisa nyewa orang bayar untuk kerja akuntan. Dan saya penyasok loh. Saya merasa ahli financing. Kemudian saya disarai tugas mengawasi financing. Kemudian saya lihat perusahaan saya ini goblok sekali. Dia memberi hutang itu banyak sekali kepada agen-agennya. Ya tuh, utangnya itu waduh banyak. Saya bilang ini nggak sehat. Pakai rasio yang dipakai oleh siapa, Mbak Sri Mulyani itu, waduh ini tidak benar. Kemudian saya bilang ini harus direvisi. Kemudian ya ayah saya bilang, dan paman saya bilang, ya, kamu mau revisi gimana? Sudah, serahkan ke saya. Wah kan soalnya. Ya oke. Kemudian ya saya pergi. Dan apa yang saya lakukan? Saya minta waktu 1 bulan keliling agen-agen. Ya. Dan saya catat, ini A utangnya segini, B utangnya segini. Saya bilang, oke, ini saya bereskan semua.
Akhirnya saya berangkat. Nah, oke. Kemudian berangkat. Kemudian 1 bulan akhirnya saya pulang. Wah, ditanya, gimana hasilnya? Kan mereka belum saya laporin. Kemudian saya keluar hasilnya. Ternyata mereka utangnya makin banyak. Karena ternyata kalau saya tagih, mereka bilang begini, Pak Jaya, saya itu hidup susah. Ini ya, saya harus nyekolahkan anak saya. Ya, ini mertua saya sakit. Ya, pokoknya anunya gini. Aduh, kasihan benar. Ya sudah saya tambahin dah. Anda lihat kan apa yang saya pelajari nggak ada. Iya, iya. Nggak ada Pak. Sudahlah. Itu kan sudah saya alami di bidang musik. Iya. Saya sekolah musik itu bukannya makin pintar tadi summa cum laude, makin goblok. Ya karena apa? Saya cuma nuruti maunya guru saya. Ya guru saya bilang ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya padahal musik kan nggak begitu. Setiap orang kan punya seni sendiri kan. Anunya di sini. Nah, ya sudah. Tapi walaupun gitu ya saya turutin aja. Supaya apa? Supaya lulus. Waktu saya lulus itu saya masih ingat di Jerman kan nggak ada upacara. Di Jerman nggak ada pakai badu-badutan begitu, begini gitu. Anunya talinya dipindah ke sini. Pakaiannya kayak Yesus Kristus begitu nggak ada anunya. Ya pokoknya lulus ya lulus. Nah tapi kan saya pamit, saya mau bilang, saya nangis. Profesor saya bilang, waduh kamu terharu. Enggak, saya nyesel. Loh kenapa? 3 tahun saya sekolah, dapat setarik kereta, saya bukan makin pintar-pintar goblok. Saya berani ngomong itu kenapa? Karena saya sudah lulus. Wah kalau saya ngomong sebelumnya nggak lulus saya. Iya. Makanya Bapak sangat dikenal ini pasti di sekolahnya ya Pak ya. Guru-gurunya nggak mungkin lupa tuh sama Pak Jaya itu. Oh mereka akhirnya mati satu persatu saking jengkelnya sama saya. Sudah mati semua itu nggak ada sama. Iya. Nah Pak Jaya ini baru-baru ini Muri kan memberikan penghargaan kepada Pikiran Rakyat Media Network sebagai media daring berjejaring pertama yang mengusung konsep ekonomi kolaboratif yang tentu ini sangat bermanfaat untuk jurnalisme digital ya. Menurut Pak Jaya ini bagaimana sih Pak dunia digital di dalam bisnis ke depannya ya? Masa depan apapun bukan hanya ekonomi. Ya. Kan ya saya bukannya bilang semua itu laksanakan yang digital, tapi jelas digital akan sangat berpengaruh. Oke. Itu jelas ya. Saya yakin Anda pun dalam usaha Anda pasti digital. Ya sekarang aja kita ngomong aja pakai digital. Terutama masa pandemi ini ya, semakin bertumbuh pesat ya. Oh, luar biasa Pak. Ya sekarang yang paling kaya kan perusahaan digital. Betul. Ya tahu semua kan luar biasa kanunya situ kan. Ya sudah. Kaseng Investum langsung melejit berapa kali lipat. Waduh, sudahlah. Pokoknya kalau dengar gitu saya gemes lah. Saya mikir, kenapa keluarga saya kok jualan jamu gitu gak jualan digital aja. Malah enakan digital. Modalnya sebetulnya lebih ringan kan daripada jamu itu. Oke, silakan. Ya. Apalagi ada mau tanya apa lagi? Enggak berani ya sudah kalau enggak ya sudah selesai. Pak Jaya saya tanya Muri aja sudah. Ya oke. Bapak kan dirikan pada tahun 1990 ya. Sudah 31 tahun ini Pak. Oke. Kenapa alasan terbesar Pak Jaya mendirikan Museum Rekod Dunia Indonesia ini? Oke. Anda tanya ya. Iya, itu enggak tahu loh saya Pak. Ya kalau Anda tahu yang kalau tanya ya bangetan tuh yang kedua. Oke, begini. Muri saya dirikan karena saya sakit hati. Oh. Nah, kaget kan? Dengan Genius Book itu ya? Apa? Genius of Record ya? Sembuh jangan apa kan saya namanya sudah saya lupakan itu Ya, tapi dulu saya itu juga masih goblok. Ya, pokoknya yang selalu kalau yang asing itu selalu saya puja-puja. Ya. Nah makanya dulu saya waktu dulu saya kerjaannya itu bikin rekod. Oke. Bikin rekod. Nah kalau bikin rekod saya laporkannya ada lembaga namanya
Guinness Book of Record. Memang dia memang anu sana. Saya berkiblat ke sana. Akhirnya saya berhasil masuk ini, masuk itu. Pada suatu hari saya mau masukkan rekor keris. Keris itu berlekok-lekok gini, kira-kira ada berapa banyak gitulah. Dan itu adalah rekor anunya. Nah, saya menganggapnya rekor dunia. Dengan bangga saya kirim. Nggak ada jawaban. Kemudian, ya saya kirim lagi. Wong saya itu sudah mengirim berapa kali diterima terus kok mau ditolak anunya. Kemudian akhirnya mereka bosan saya ganggu. Mereka bilang, sorry, we cannot accept this as a record. Why? Saya bilang, ini hebat ini. Because grace is nothing for us. Wah. Nah, Anda tahu kan? Ya. Nah, saya ngamuk. Nah, karena ngamuk, saya pikir, tapi kemudian saya sadar. Ya salah saya sendiri. Saya kan bangsa Indonesia. Ya. Keris adalah mahakarya kebudayaan Indonesia. Ya. Ya kok saya minta orang luar negeri, bukan bangsa Indonesia, ngakui ini sebagai ya kan, ya namanya kan gendeng kan, Ya. Lah akhirnya saya bikin sendiri. Oh.